Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa kemerdekaan terancam. Maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI Dokuritsu Jonbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Komakichi Harada, yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua, dan sebagai wakil adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Soiroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1 Juli 1945. Pertempatan di Gedung Chua Sajiin atau Gedung Pancasila, yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman Ichibangase Soiroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kalian sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya ada seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja ada seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama-sama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Saudara-saudara yang ikut menyuarakan ini dengan gagasan dalam perumusan dasar negara ini, saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara kita adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli dengan kepada sesama, yang mencerminkan kemanusiaan, beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka bekerja sama, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah urusan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar setelah mendapatkan saran atau petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa. Akhirnya saya memberikan nama kelima dasar
negara itu yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau drama. Dharma. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali saudara-saudara yang tidak suka, dia suka akan yang 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Trisila, dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosialisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Jelaskan kemudian pendapat Anda. Itulah ulasan saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang pendapat tentang nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Oh ya, Mas. Selamat siang, hadirin. Saya menyaksikan dari awalnya hingga akhir. Mendengar beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan persetujuan dengan hasil ulasan tersebut yang melanjutkan akan ketidakasaan oleh ketua sidang. Hanya itulah saja yang dapat saya ucapkan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichibangase. Saya setuju perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Terima kasih kepada Mr. Ichibangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan dasar negara yang jelas disampaikan oleh Bos Yamin, Dr. Soepomo dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini.